kuliner Indonesia. Ini harus terus dilestarikan, yaitu dengan mengenalkan masakan dan kue tradisional, dengan mengolah ala internasional, ataupun bagi pihak-pihak terkait yang punya wewenang segera mempatenkan jika ada makanan Indonesia asli, ini pastinya lewat badan ataupun negara ya, sehingga tidak ada klaimor dari negara asing untuk mengklaim makanan yang justru asli dari Indonesia. Menarik untuk bicara food dan tourism, karena dua ini memang tidak bisa terpisah ya. Tetapi kita harus tahu, apa sih faktor-faktor pendorong pariwisata? Ya. Ada dua faktor, di sini ada faktor pendorong, kemudian faktor penarik untuk seseorang melakukan perjalanan wisata, yang sering kita sebut dengan push factor dan pull factor. Push factor antara lain ada beberapa motivasi ataupun yang melatar belakangi orang melakukan kegiatan wisata, antara lain yang pertama escape, dia ingin melepaskan kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari ataupun rutinitas sehari-hari, kemudian relax, dia ingin santai, play, sifat kekanak-kanakannya muncul lagi, pengen bermain ya untuk menghindari masalah yang serius. Kemudian ada lagi istilah VFR, itu visiting friend and relation, kunjungan ke teman ataupun kerabat yang di luar kota. Kemudian prestis, untuk menunjukkan gengsi seseorang, berwisata ke luar negeri atau ke suatu destinasi yang sedang in sekarang, ini untuk menunjukkan status sosial seseorang. Kemudian social interaction, ini untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat yang akan dikunjungi. Kemudian ada push factor yang lain, ada romance, educational opportunity, self-fulfillment, wish fulfillment, kemudian financial security, dan leisure time, yaitu menggunakan waktu senggang yang dimiliki oleh seseorang untuk berwisata. Sedangkan faktor kedua, yaitu ada pull factor. Pull factor ini motivasi yang untuk memenuhi needs and wants seseorang. Ya, jadi ada kebutuhan dan keinginan seseorang, kemudian dia melakukan perjalanan wisata ke suatu destinasi wisata. Antara lain yang mempengaruhi ini antara lain cuaca atau iklim destinasinya. Misalkan orang Indonesia belum pernah merasakan snow salju ini seperti apa sih? Nah, kemudian pergi ke suatu negara untuk menikmati negara yang bersalju. Ini juga bisa menjadi motivasi seseorang melakukan wisata. Kemudian transportasi akses juga sangat berpengaruh. Saya kupas sedikit mengenai transportasi dan akses ya. Untuk fusion food sendiri sebenarnya tidak harus Indonesia dengan negara lain, tetapi dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya kuliner sendiri-sendiri, dan ini sangat memungkinkan penggabungan ataupun kombinasi antara kuliner dari satu daerah dengan daerah lain. Apalagi sangat luas di Indonesia wilayahnya. Dan jujur untuk akses ini memang agak terbatas, kecuali dengan kota-kota yang sudah tersambung akses tol, ini sudah tidak ada masalah. Tetapi untuk negara kepulauan seperti Indonesia, maaf kalau saya sampaikan bahwa saya kasih sampling, akses dari Jawa ke Papua ini lebih mahal daripada akses Jawa Malaysia, Jawa Singapura, ataupun dari Jawa ke negara Asia Tenggara lainnya. Ya, ini menjadi kendala juga, karena kita akan membangun tren fusion food Indonesia, tetapi ada keterbatasan akses transportasi yang mahal ya, dibandingkan seseorang pergi ke negara lain. Kemudian atraksi wisata, ini juga menjadi motivasi, ada atraksi wisata apa di destinasi, dan yang korelasi dengan tema hari ini adalah masuk di kategori amenities, yaitu fasilitas utama dan pendukung. Di dalamnya termasuk akomodasi, perhotelan, seperti yang saya bekerja sampai saat ini, kemudian makanan dan minuman. Ya, di bidang kuliner ini menjadi motivasi orang
masuk di pull factor ataupun penarik orang untuk berwisata. Misal saya kepengen mencicipi empal gentong, ya, kita kasih gambaran yang lokal dulu. Empal gentong mungkin bisa didapatkan di Semarang, ya, tetapi menjadi daya tarik sendiri ketika saya bisa menikmati empal gentong ini langsung di Cirebon atau daerah asalnya. Nah, ini juga menjadi motivasi orang atau motivasi saya untuk berkunjung ke kota Cirebon sekedar untuk melihat empal gentong yang asli itu seperti apa. Kemudian penarik-penarik lainnya, ya, di sini pun ada travel services, special event, insentif perusahaan. Insentif perusahaan ini lebih ke reward yang diberikan perusahaan ke seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Kemudian yang terakhir tadi ada produk oleh-oleh, jajanan atau buah tangan. Ya, ini juga menjadi daya tarik wisata. Pengen beli bapia misalkan, kenapa harus ke Jogja? Karena memang ini khasnya Jogja. Jadi orang kadang sekedar untuk membeli sesuatu jajanan, orang harus pergi keluar kota. Ya, ini menjadi daya tarik untuk orang melakukan perjalanan wisata. Konsep food dengan tourism ini sering kita sebut dengan wisata kuliner, yaitu selain destinasi wisata, atraksi wisata, dan wisata alam, kuliner juga mulai menjadi salah satu daya tarik seseorang untuk datang ke suatu kota, yaitu untuk mengadakan wisata kuliner. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kenapa saya harus ke Cirebon hanya untuk menikmati empal gentong, karena ini juga motivasi pengen tahu yang asli seperti apa dan sembari melakukan perjalanan wisata. Nah, konsep ini sebenarnya bisa dikembangkan, ya. Bisa dikembangkannya yaitu bagaimana menyebarkan kuliner khas suatu daerah ke kota lain atau negara lain, kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu untuk mengunjungi daerah asli makanan atau kuliner tersebut berasal. Ini yang menjadi senjata ampuhnya Thailand saat ini untuk menarik wisatawan ke Thailand. Ya, survei terakhir hampir 50% dari penduduk Thailand, jumlah wisatawan yang datang itu 50% dari total penduduk Thailand yang ke Thailand. Jadi ini menunjukkan bahwa pariwisata sangat growth, ya. Dan saat ini kita bisa melihat, ya, di Indonesia pun bahwa kuliner Thailand sudah merajalela. Salah satu atau beberapa contoh kuliner Thailand yang sudah mendunia antara lain Tom Yum. Tom Yum ini hampir di semua restoran ternama, di semua hotel, menu ini pasti ada. Kemudian beberapa waktu lalu kita juga dihebohkan dengan Thai tea, ya, yang sampai kaki 5, disusul dengan boba. Kemudian yang lagi hit singkong Thailand. Kenapa harus singkong Thailand? Padahal di Indonesia juga ada singkong. Ya. Kenapa brand Indonesia belum bisa sepadan dengan brand Thailand? Ini yang menjadi PR kita di pengamat kuliner, ya. Selain Thailand, negara lain juga yang menjajah kuliner Indonesia ini saya kasih contoh juga Korea, ya, sesama Asia. Kita sudah mengenal kimchi, ramyeon, bulgogi, ya, ini dari Korea yang sudah mendunia juga. Ramyeon ini padahal konsepnya konsep mie instan, ya, konsep seperti mie instannya Indonesia, tetapi ini brand ini bisa mendunia, kemudian diadopsi menjadi ramen dan lain-lain. Ya, berkembang sangat pesat di Indonesia. Dalam ilmu marketing, saya sendiri menerapkan di hotel, kita tidak pernah gengsi dalam menerapkan ilmu marketing, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, ini pun perlu dilakukan untuk penggiat ataupun pengamat kuliner di Indonesia untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi negara yang sudah berhasil itu seperti apa sih, ya, daripada kita harus melakukan riset penelitian yang akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk
lebih simpel atau efisiennya kita menggunakan ATM dalam kuliner marketing. Di Thailand, tagline 2018-19 itu menggunakan konsep go lokal, yaitu wisatawan diajak berpengalaman, ya, jadi menikmati kekhasan masyarakat suatu wilayah, mulai dari makanan, mereka tidak hanya mencicipi tetapi ikut terlibat langsung proses pembuatan makanannya. Ya, ini sudah bisa kita lihat di Jogja, di proses pembuatan bakpia patuk, ya. Jadi di situ sudah wisatawan atau orang yang berwisata ke Jogja sudah bisa ikut membuat bakpia patuk. Nah, ini salah satu sampling yang sudah diterapkan di Jogja. Tetapi di Semarang saya belum melihat, ya, padahal potensi Semarang juga sangat besar, ada Bandeng Presto, ada Wingko Babat. Ini belum melibatkan wisatawan untuk proses how to making Wingko Babat, bagaimana proses pembuatan Bandeng Presto, ini belum merata di Semarang khususnya. Tadi disampaikan juga oleh moderator bahwa potensi Indonesia yang sudah mendunia pun tidak kalah sebenarnya dengan negara asing. Rendang yang pertama. Kenapa rendang? Rendang secara taste ini masuk ke Europe, kemudian Middle East, dan negara Asia lainnya. Coba kita amati Bapak Ibu peserta ataupun Bapak Ibu terhormat yang pernah ke Middle East. Makanan Middle East ya mirip-mirip seperti rendang. Dari bumbu-bumbunya, kemudian dari taste-nya, ini mirip-mirip seperti rendang. Demikian juga dengan India. India rendang juga sangat laku, ya, di India. Kemudian negara lain, kalau di Eropa tadi saya sebutkan, banyak saus-saus dari Jerman, ya. Negara Jerman ini juga mirip-mirip rendang, dan rendang bisa diterima oleh orang Jerman karena taste-nya hampir sama. Kemudian nasi goreng, ini di Belanda sangat terkenal, ya. Lumpia juga, bakso, Presiden Obama juga pernah, ya, ex-presiden Amerika juga sangat suka dengan makanan satu ini, dan hampir di semua negara ada outlet bakso. Kemudian gado-gado, tempe, sop buntut, gudeg, soto Betawi, dan masih banyak ribuan kuliner lainnya yang mempunyai potensi untuk diangkat lagi. Konsep tema webinar ini adalah fusion food. Ya. Jadi dulu kita sering mendengar makanan Eat, East, Meet, West. Ya. Jadi timur ketemu dengan barat. Nah, ini sebuah konsep yang sebenarnya adalah kombinasi elemen yang dipadu-padankan menjadi satu jenis makanan dengan cita rasa yang baru. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan terlalu wild, jangan terlalu liar. Karena ketika memadukan dua makanan ini, harus yang taste-nya sama-sama ada khas rasanya. Jadi akan kita kombinasikan. Kalau salah satunya terlalu strong, itu tidak akan jadi fusion food. Ya. Dulu pernah ada salah satu sampling fusion food yang gagal, itu namanya sushi rendang. Ya. Jadi rendang dibuat sushi. Rendang enak, sushi enak, tetapi belum tentu juga bisa berhasil menjadi fusion food. Kenapa? Karena dua-duanya strong. Ya. Ini nggak bisa dikombinasikan. Ya, yang terjadi bukan fusion, nanti malah confusion. Bingung mau kemana ini arahnya. Ya, bukan fusion lagi, nanti market akan confusion. Nah, ini yang harus dihindari dalam pembuatan fusion food. Banyak pakar yang saya sadur hari ini, antara lain dari pakar lokal maupun dari pakar internasional, yaitu ada William Wongso, bahwa konsep fusion ini diartikan sebagai gaya yang mengambil unsur terbaik dari berbagai masakan etnik regional, kemudian membuat masakan baru yang lebih inovatif. Ya. Biasanya terjadi perpaduan antara budaya timur dan barat, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengeksplor fusion untuk Indonesia sendiri. Ya, saya masih ingat bahwa ada yang lagi in sekarang, ya, tren fusion yang sekarang itu ada soto seafood, lamongan, koya telur asin. Ya.
Ini ada soto, seafood, lamongan, koyanya pakai telur asin. Ini sebuah fusion yang lagi hit sekarang. Mengambil soto lamongan, kemudian diolah ala atau dicampur dengan menu seafood, kemudian menggunakan koyanya telur asin, dan ini cukup berhasil saat ini. Di bidang ataupun pakar internasional yang saya sadur, yaitu dari Mr. David Farbacher, ahli fusion food ya, dari Amerika. Ada 3 kombinasi fusion food yang kita rangkum di sini, yaitu gaya penyajian dari negara lain, misalkan masakan Cina yang diperkaya dengan sentuhan Asir, Jepang ataupun Korea. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu menggabungkan 2 negara dengan cita rasa menu yang baru. Ya, misalkan ada makanan khas Padang, kemudian cara masaknya ala teppanyaki ataupun menu yang lain, ataupun menu yang nanti akan saya sajikan di video yang akan disaksikan bersama. Kemudian konsep yang ketiga adalah 2 negara atau 2 kuliner yang berbeda disajikan dalam satu pot ataupun satu sajian secara bersamaan. Ya. Kita tahu bahwa samplingnya, kita tahu pizza ini dari Italia, ya. Pizza dari Italia. Cuman yang tradisional pizza pasti dunia sangat tipis, crispy, mereka sebut crispy. Kalau pizzanya Amerika yang kita kenal Pizza Hut, ya mohon maaf sekarang dijajakan juga di jalan raya, di mana-mana bisa kita temukan Pizza Hut, ini dunia pasti tebal. Nah, dua-duanya bisa diketemukan, yaitu mengkombinasikan, dinamakan California Pizza ya kalau di California. Jadi dunia dari Italia, kemudian toppingnya dari Amerika. Jadi memadukan 2 unsur yang berbeda dalam satu menu yang sama. Ini yang konsep ketiga. Fusion ini tidak hanya di makanan, tetapi di bakery juga sudah mulai ada. Ya. Jadi kombinasi cara mengolah produk bakery, baik itu roti, cake, pastry, maupun cookies, yang menggabungkan bahan baku lokal ataupun local ingredient melalui proses pemanggangan ataupun pengopenan. Ada 2, yang satu melalui proses pemanggangan, sedangkan yang 2 di luar pemanggangan, yaitu dengan cara yang lain. Contoh produknya yaitu cake pisang, cake salak, bolen blondo, cookies tengkleng, cookies tempe, ini sudah mulai ya, ada bahan baku tempe yang dijadikan cookies. Nah, ini juga bisa menjawab kira-kira jajanan apa sih yang bisa untuk orang diet misalkan ya. Ini juga menjadi alternatif bagi para diet ya, bagi orang yang diet. Kemudian istilah kedua yaitu proses pemanggangan non baking seperti penggunaan kukus ataupun steam ya, seperti aneka bolu kukus, brownies kukus, ini juga bisa menjadi fusion bakery. Ya, tinggal diolah, mau dicampur bahan apa yang sesuai, kemudian rasanya apa yang pas, harga juga tolong dipertimbangkan yang terjangkau oleh masyarakat. Ini juga bisa menjadi trik-trik yang bisa digunakan oleh pengusaha kuliner. Resume materi yang saya sampaikan yaitu bahwa fusion food adalah suatu inovasi kuliner yang menggabungkan, memadukan beberapa unsur tradisi kuliner berbeda dari 2 budaya, kemudian untuk menciptakan satu menu kuliner yang lebih menarik lagi. Ada kuliner yang menarik dengan yang menarik belum tentu jadi juga, seperti tadi sushi dengan rendang belum tentu juga, tetapi kita harus pandai melihat apa sih yang mau dikombinasikan, yang pas itu apa. Nah, itu kita harus melakukan explore mengenai cita rasanya seperti apa. Ini yang nanti bisa kita lihat di video. Ya, ini gambar salah satu sampling fusion food yang kemarin kita kreasikan bersama dengan UNES, dengan Hotel Gracia. Ya, di sini ada
spaghetti rendang. Spaghetti rendang. Jadi rendang ini sudah menginternasional dan asli Indonesia ya, meskipun ada negara lain yang klaim, tapi ini asli Indonesia, kemudian kita padukan dengan spaghetti Itali. Ya. Nanti untuk bahan baku ataupun cara pembuatan bisa dilihat di video. Ya. Dalam mengolah spaghetti pun ini ada beberapa trik ya yang para peserta webinar harus ketahui, bahwa trik yang pertama ya antara lain spaghetti ini dimasukkan pada saat merebus itu bukan seperti kita merebus mie instan pada umumnya. Jadi spaghetti ini nanti direbus pada saat airnya sudah mendidih. Ya, air mendidih baru dimasukkan spagettinya. Kemudian jangan sampai kepotong spagettinya. Terus ketika sudah masuk, apinya dikecilkan. Pada saat merebus spaghetti tidak boleh juga ditinggal-tinggal ya, karena ini akan merusak nanti, ya akan merusak. Jadi harus diaduk. Itu kenapa kita lihat pada saat seseorang masak spaghetti selalu mengaduk itu biar merata kematangannya. Dan ingat airnya jangan dibuang, ya. Air rebusannya jangan dibuang karena ini bisa digunakan untuk proses masak berikutnya. Ini beberapa gambar, kemudian bumbu halusnya kita tampilkan seperti ini. Nanti di video pun akan sangat pelan kita kupas, ya. Kemudian ada bumbu pendamping juga. Kemudian ada 3 atau 4 step dalam pembuatan spaghetti rendang. Ini step 1. Kemudian ada step 2 yang lebih ke teknik bagaimana mengolah spaghetti. Nanti kalau waktunya cukup di akhir akan saya kupas juga 10 cara memasak spaghetti yang baik itu seperti apa. Kemudian step 3 lebih ke isi, ya. Kita menggunakan ayam file, ya. Kita menggunakan ayam file, kemudian dengan bumbu rendang yang tersisa ini digabungkan, kemudian kita pan fried ataupun grill sampai matang. Kemudian step terakhirnya kita plating. Ini menu kedua hari ini, ya. Menu kedua hari ini yaitu steak rawon. Ini memadukan steak dengan rawon. Ya, steak biasanya ada sausing, black pepper, mushroom sauce, peppermint sauce, dan lain-lain. Ini saus-saus internasional yang lazim kita jumpai di luar sana. Tapi kita coba mengkreasikan kenapa tidak menggunakan saus lokal. Ya, misalkan rawon. Kita coba kombinasikan dan ternyata rasanya pas. Nah, ini salah satu contoh kreasi-kreasi yang bisa di-ATM-kan oleh Bapak Ibu sekalian yang diamati, tiru, modifikasi. Sama nanti pun akan ditampilkan di video cara pembuatannya. Beberapa bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan steak rawon. Sama ada bumbu halus, bumbu pendamping, sedangkan pendamping steak rawon ini kalau kita menggunakan spaghetti, tetapi tidak harus menggunakan spaghetti, bisa menggunakan nasi ataupun kentang bagi yang sedang diet ya. Kemudian ada step 1, nanti detail bisa sembari lihat di video juga akan kita tampilkan. Step 1 itu seperti apa, kemudian step 2-nya seperti apa, sampai dengan step yang ketiga ya untuk platingnya. Pada saat di rumah Bapak Ibu tidak mempunyai alat ukur kematangan, tadi steak rawon ya, kematangan steak, sebenarnya bisa menggunakan jari-jari tangan kita. Ya.
bahwa kematangan steak paling tidak ada 4. Rare, medium, well done. Ya. Rare itu seperti apa? Rare itu ketika kita mempertemukan jari telunjuk dengan ibu jari, kemudian kita memencet sebelah sini, ya, di bawah ibu jari, ini rare, ini masih mentah. Jika kita pencet daging seperti ini, hasilnya, teksturnya, berarti ini masih rare. Kemudian step berikutnya medium rare, menggunakan jari tengah ketemu dengan ibu jari. Tekstur medium rare steak seperti ini, kekenyalan dagingnya. Next step-nya adalah medium dan well done. Medium ketemu jari manis dengan ibu jari, ya, teksturnya seperti ini. Dan yang terakhir well done ataupun sangat matang ketika jari kelingking ketemu dengan ibu jari, pencet sangat keras. Berarti ini steak ini sudah sangat matang. Ya. Hanya menggunakan jari kita pun sebenarnya bisa tanpa menggunakan alat detektor kematangan yang ada di industri. Ya, jadi bisa dipraktekkan di rumah. Kemudian sebelum ke video, saya akan sampaikan beberapa contoh fusion food yang lain. Ya. 2 menu tadi yang akan kita tampilkan di video, tetapi ini ada beberapa contoh yang lain, antara lain mie bayam saus keju bolognese. Ya, ini menggabungkan mie, kemudian bayam, sausnya menggunakan bolognese. Ya, ini gabungan antara lokal dengan internasional. Kemudian contoh yang lain di sini burger mie. Ya. Ini sangat memungkinkan, mau dibuat di rumah juga masih sangat memungkinkan. Ya. Kombinasi antara mie dengan burger. Kemudian yang lain, chicken schnitzel dabu-dabu atau fish and chip dabu-dabu ataupun sambal-sambal tumpang ataupun yang lokal juga sangat memungkinkan. Kita sangat kaya dengan saus sebenarnya. Ya, di Indonesia sangat kaya dengan rempah-rempah, sangat banyak saus. Nah ini harus pintar-pintar kita bisa mengkombinasikan. Kira-kira saus ini pantasnya sama apa sih? Kalau chicken schnitzel dengan dabu-dabu juga sangat pas. Ya. Mungkin itu materi presentasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian sebelum mengakhiri presentasi ini, akan kita tayangkan video pembuatan 2 menu spaghetti rendang dan steak rawon. Jadi dari itu aja. Bu Rosida ini dosen senior di Prodi Pendidikan Tata Boga, sudah 30 tahun ya Bu Rosida mengajar di Tata Boga. Mahasiswa banyak juga yang sudah menjadi guru dan sekarang menjadi peserta. Beliau lahir di Semarang 22 Februari 1960. Bidang pendidikannya lulusan Tata Boga UNES, kemudian S2-nya di Manajemen Administrasi Publik Undip. Berbagai kegiatan penelitian dilakukan setiap tahun, dari memanfaatkan berbagai macam tepung-tepungan, bahan pangan untuk menjadi cookies, untuk menjadi biskuit, dan sebagainya. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat juga cukup banyak dilakukan, baik dana DIPA UNES maupun Dikti. Dan ini juga menjadi anggota PPUPIK. Pengalaman merumuskan kebijakan publik dilakukan kerjasama dengan PT Pertamina Persero dari tahun 2011 sampai 2014. Beliau akan menyampaikan tentang makanan jajanan fusion food. Fusion food. Sudah deh ya, keliru.
mengenai jajanan Sehat. biskuit kacang hijau, salah satunya dengan judul jajanan sehat berbasis kacang hijau. Saat ini jajanan di berbagai gerai, baik yang kecil maupun besar, itu sangat banyak dan selalu bervariasi. Dan ada produk-produk baru yang selalu kita bisa ikuti. Kita tidak tahu pasti bahan apa yang dipakai, tapi yang mereka tahu adalah makanan itu enak, makanan itu mengembang dengan baik, makanan itu menarik, begitu ya. Tapi dengan kita membuat sendiri jajanan yang kita tahu bahan bakunya, misalnya kacang hijau, itu kita akan memberikan kepada keluarga kita sendiri jajanan yang sehat. Kenapa kacang hijau? Salah satunya karena dia sumber protein nabati yang sangat tinggi kandungannya. Kemudian asam amino esensial lisin juga sangat tinggi, di mana lisin ini menjadi asam amino pembatas pada berbagai pangan, ya, sehingga keberadaannya harus didapatkan dari makanan. Kemudian juga bisa sebagai sumber vitamin dan mineral, dan asam lemaknya adalah asam lemak tak jenuh yang sangat baik untuk kesehatan. Pengolahan berbagai kacang hijau ini salah satunya dibuat tepung dulu. Tepung dari bahan kacang hijau yang sudah dikupas. Kenapa yang dikupas? Karena kalau pakai kulitnya itu salah satunya aroma langunya sangat tinggi dan juga seratnya sangat tinggi. Bagus untuk kesehatan, namun untuk dibuat makanan itu kadang membuat tidak nyaman untuk ditelan gitu. Ya, sehingga kita persiapkan tepung kacang hijaunya yang sudah tidak berbau langu namun masih memiliki kandungan gizi yang tinggi. Ya, salah satunya adalah biskuit, di mana menurut hasil penelitian saya biskuit itu makanan jajanan kedua tertinggi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga keberadaannya diperlukan. Kemudian Fitbar yang akhir-akhir ini menjadi makanan jajanan juga yang diminati, namun sekarang harganya memang masih cukup mahal. Dia menjadi tren karena kandungan energinya yang rendah, namun mengandung zat-zat gizi lain yang diperlukan untuk orang-orang yang sedang diet tertentu. Ya, misalnya ingin membentuk otot, itu banyak mengkonsumsi Fitbar, sehingga lebih baik untuk mendukung kesehatan. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama live course dengan jajanan sehat berbasis kacang hijau bersama Ibu Dr. Anda Rosidah MSI. Dipersilahkan Ibu. Ya. Terima kasih Bu Moderator, Institut Suratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk peserta live course yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan juga kepada host UNES atau Mas Seminar yang telah membantu pelaksanaan ini, juga Pak Paik yang telah maju lebih dulu untuk menyampaikan materi tentang fusion food. Nah, ini giliran saya untuk menyampaikan, dan ada nanti video tentang pembuatan jajanan sehat ya. Seperti ketahui, makanan jajanan ini sudah demikian akrab ya di telinga masyarakat Indonesia, karena kita sehari-hari biasa mengkonsumsi makanan jajanan. Ya, bahkan makanan jajanan bisa mengisi waktu-waktu saat kumpul dengan keluarga, nonton TV, bahkan untuk snack ketika acara rapat, pertemuan. Kemudian juga kadang-kadang saat kita tuh malah kalau nggak sempat makan pagi itu mungkin nyomot jajanan itu sebagai pengganjal perut atau mengganti makan pagi yang sementara, karena sedemikian mudah dijumpai di sekitar kita ya. Nah, berdasarkan penelitian, makanan jajanan juga menyumbangkan energi hingga 30%. Oh, demikian cukup
banyak ternyata masyarakat yang mengkonsumsi makanan jajanan di sela-sela makan pokok yang biasa mereka konsumsi sehari-hari. Nah, pada siang hari ini makanan jajanan yang akan saya ulas dan nanti dipraktekkan atau tutorial pembuatannya dalam video adalah makanan jajanan yang berbasis kacang hijau. Maka kacang hijau, mari kita lihat ada apa sih dengan kacang hijau sehingga perlu diangkat dalam yang kanan tuh yang yes. Ya. Mari kita cermati mengapa kacang hijau Oke. Ini tadi langsung di-enter ya. Ya. Kacang hijau yang kita lihat sehari-hari. Mengapa kacang hijau? Ternyata kacang hijau adalah salah satu kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Moderator bahwa dalam kacang hijau itu mengandung protein nabati yang cukup tinggi. Kalau tidak salah sekitar 26%. Kemudian kacang hijau memiliki jenis protein berupa asam amino lisin yang paling tinggi di antara kacang lainnya, yaitu 504 mg per gram protein. Kandungan yang ada pada kacang hijau yaitu energi, vitamin E yang tinggi, mineral berupa seng, tembaga, mangan, selenium, dan asam lemak berupa omega 3 A. Jadi ini asam lemaknya saja asam lemak yang baik. Kemudian ini dia manfaat kacang hijau. Kandungan selenium dapat membantu mengurangi kecemasan. Ini saat yang tepat kalau kita banyak mengkonsumsi kacang hijau di saat COVID-19 sedang mewabah di dunia ini. Kadang-kadang kita merasa cemas dengan berita-berita yang ada di televisi, di media sosial, tentang berita-berita yang simpang siur sehingga kadang-kadang kita menjadi cemas. Dan juga mudah tersinggung karena tekanan pekerjaan dan sebagainya, serta pikiran yang depresif. Ini sangat membantu untuk mengurangi semua ini. Dan yang kedua, kandungan niacin dapat membantu produksi hormon serotonin dalam otak. Nah, yang berikutnya, zat besi yang tinggi dalam kacang hijau dapat membantu mengendalikan sistem kerja saraf agar normal kembali. Ini adalah manfaat-manfaat yang terkandung dalam kacang hijau yang perlu kita ketahui dan setelah tahu langkah baiknya untuk mengkonsumsi kacang hijau dalam menu-menu sehari-hari dalam rumah tangga atau keluarga. Pemanfaatan kacang hijau selama ini masyarakat biasa banyak menggunakan dalam bentuk biji ya. Digunakan untuk bubur ya, bubur bayi pun juga ada menggunakan kacang hijau, tetapi kalau untuk yang sehari-hari biasanya dalam bentuk biji. Kolak kacang hijau ada dibuat bumbu, dan dengan bumbu ini bisa menjadi berbagai produk macam-macam ya. Untuk isian ada onde-onde, kemudian ada yang diberi tepung itu untuk bakpia juga, untuk bakpia dan sebagainya. Kemudian dibuat rempeyek atau tumpi namanya, ini yang sangat banyak disukai oleh masyarakat, rasanya yang renyah, letik-letik ya, dan gurih ya. Kemudian juga dapat dibuat geplak atau makanan yang tadinya ini khas dari Jogja ya, geplak Jogja itu geplak apa itu? Geplak dari kelapa ya. Kemudian di Salatiga itu ada geplak awaloh. Nah, ini kacang hijau juga dapat dibuat geplak ya, dengan cara dibuat dikukus dahulu, kemudian dihancurkan, ditambah dengan kelapa dan gula, diaduk sampai kempal, sampai lama, sampai betul-betul matang tanak, itu nanti baru dibentuk. Ini menjadi geplak, bisa menjadi oleh-oleh yang juga kaya akan gizi.
Kemudian yang kedua, pemanfaatan yang masih cukup jarang dilakukan di masyarakat adalah dalam bentuk tepung. Sebenarnya kalau kacang hijau ini dibuat tepung itu akan lebih fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai olahan makanan. Misalnya sebagai bahan baku atau substitusi untuk berbagai olahan kue. Seperti untuk cookies ya, nanti akan kita buat bersama cookies, biskuit ya. Kemudian cake, roll cake ya, gulung-gulung, egg roll itu juga dapat dibuat dari tepung kacang hijau. Bahkan untuk egg roll ini bisa 100% juga dari tepung kacang hijau. Roll cake juga bisa 100%. Cake mungkin hanya sebagai substitusi. Cookies juga bisa 60 hingga 70%. Juga bedak-bedak yang lain. Untuk roti pun juga bisa disubstitusi dengan tepung kacang hijau. Jadi kalau untuk memproduksi produk-produk makanan yang ingin meningkatkan nilai gizinya terutama protein, maka bisa disubstitusi dengan tepung kacang hijau ini. Memang untuk pembuatannya sedikit ribet, tetapi ini nanti setelah jadi tepung bisa tahan lama ya, daya simpannya lebih lama. Nah, mengapa tepung kacang hijau? Saya tidak menggunakan tepung yang lain karena ini juga merupakan hasil penelitian dari tim kami, tim PPUP yang sudah berjalan 2 tahun ya, sudah berkembang jadi beberapa produk hingga ke feeder. Karena kacang hijau memiliki konteledon yang merupakan 88% bagian dari kacang hijau yang banyak mengandung pati dan serat. Jadi kacang hijau itu kaya akan pati dan serat. Ini sangat baik untuk kesehatan. Kemudian kandungan karbohidrat yang tinggi dari kacang hijau dapat dijadikan tepung. Nah, ini mengapa kita memilih kacang hijau, karena dapat dibuat tepung yang memiliki daya guna yang lebih tinggi, fleksibel. Kemudian kandungan gizi tepung kacang hijau memiliki kandungan energi 323 kalori, kemudian proteinnya 22,9, ini sangat tinggi ya, melebihi protein tepung terigu yang hanya sekitar 9 hingga 13, maka dalam kacang hijau hingga 22,9 dan 30 gram. Dan serat 7,5 gram, ini juga penting serat itu karena banyaknya makanan-makanan yang saat ini beredar di masyarakat, apalagi makanan-makanan yang siap saji itu sangat rendah kandungan seratnya. Maka diimbangi dengan konsumsi makanan kecil atau jajanan yang mengandung serat tinggi ini akan sangat mengimbangi kebutuhan tubuh akan serat yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini pembuatan kacang hijau, tepung kacang hijau. Jadi kacang hijau kupas, sebaiknya dipilih kacang hijau yang kupas. Direndam dalam waktu tertentu, ini bisa sampai semalam kalau ingin cepat-cepat supaya cepat empuk ya, tapi bisa 2 hingga 4 jam sudah bisa juga dilakukan. Setelah itu dicuci, dikukus, lalu didinginkan. Nah, setelah dingin, dikeringkan dengan alat pengering selama 24 jam. Kalau tidak punya alat pengering bagaimana, Bu? Ya, bisa juga dikeringkan dengan sinar matahari, tetapi kendalanya sinar matahari itu tidak stabil, kadang panas, kering sehingga cepat kering juga, kadang lembab sehingga juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kalau tidak ada oven pengering, pakai oven biasa tapi suhunya kecil saja. Jadi pakai suhu yang api yang biru dan kecil itu bisa membantu mempercepat pengeringan tanpa memberikan efek kecoklatan atau gosong. Setelah itu digiling menggunakan mesin, bisa menggunakan mesin blender yang untuk menggiling bahan-bahan kering, dan diayak dengan mes 100. Ini mes 100 ini memang khusus untuk tepung ya. Kalau menggunakan ayakan yang ada di dalam rumah tangga itu hanya sekitar 60 mes. Bisa juga menggunakan itu, tapi nanti produknya agak sedikit terasa butirannya agak kasar, sehingga agak gemeresek ya. Enggak ada yang punya saya. Nah, kalau dalam tepung, nah ini yang sudah kita produksi ini. Jadi kita sudah produksi biskuit kacang hijau dengan nama Cangjunes, jadi kacang hijau Unes. Ini sudah alhamdulillah sudah masuk ke beberapa gerai ya. Di Naturmart itu sudah juga ada. Bahkan kita juga melayani pemesanan, sudah cukup banyak dipesan. Kemarin waktu COVID ini juga banyak digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan asupan gizi tinggi, sehingga ini masuk dalam paket-paket bantuan untuk membantu meningkatkan asupan gizi di masyarakat.
Mengapa saya memilih biskuit untuk produk pengolahan tepung kacang hijau ini? Karena tadi sampaikan juga oleh narasumber, biskuit ini sekarang cukup banyak ragamnya di masyarakat ya. Kalau kita masuk ke mall, itu kita melihat di rak makanan kering itu macamnya banyak sekali. Dari yang bentuknya kecil-kecil, agak besar, kemudian rasanya manis, ada rasa coklat dan sebagainya. Itu semua karena permintaan pasar yang cukup tinggi untuk biskuit. Selain itu juga biskuit itu merupakan jajanan yang disukai oleh semua kelompok umur. Rasanya manis, bentuknya kecil, dengan tekstur kering dan renyah ya, sehingga hampir semua kelompok umur itu menyukai biskuit. Praktis ya, kita comot aja kita makan itu sudah lumer dalam mulut ya. Nah ini data konsumsi rata-rata kue kering atau biskuit, semprong, cookies dan sebagainya di Indonesia dari tahun 2014 itu mencapai 8.738 ons. Kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 22.284 ons per kapita per tahun. Ini suatu lonjakan yang sangat tinggi tentang permintaan dari biskuit ya. Sementara angka pertumbuhan kue basah itu hanya 23,4%. Ini sangat ironis ya. Inilah masyarakat suka yang praktis, instan, sehingga mereka tinggal membeli kemudian bawa pulang, konsumsi dimanapun bisa dilakukan karena kepraktisannya. Ini tantangan untuk kita, karena itu kita mencoba untuk mengisi tantangan tersebut dengan membuat biskuit Cangcunes. Apa itu biskuit Cangcunes? Biskuit Cangcunes adalah biskuit yang dibuat dari bahan utama dari tepung kacang hijau dengan tepung terigu dan tepung maizena sedikit tambahan, sehingga memiliki cita rasa khas kacang hijau dengan segala keunggulannya. Jadi rasa khas kacang hijau itu masih terasa. Kemudian kerenyahannya tidak kalah dengan biskuit yang dari tepung terigu sepenuhnya. Tampilannya juga menarik dan harga yang sedikit agak berbeda. Inilah biskuit Cangcunes kami yang sudah diproduksi. Ini adalah resep ya, resep ini skala lab, monggo kalau nanti mau dipraktekkan itu bisa dikalikan. Jadi dari tepung kacang hijaunya itu hampir dua kali lipat dari tepung terigu. Dan tepung maizena sama dengan jumlah tepung terigu. Digunakan margarin, hanya 125 gram untuk satu resep. Dengan total tepung secara keseluruhan itu ada 360. Gulanya 100 gram, jadi ini cukup tidak terlalu manis. Jadi sangat baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Kemudian menggunakan 30 ml susu cair, ini untuk sebagai bahan pengikat. 3 gram baking powder dan 20 gram telur. Ini sangat sehat karena lemaknya cukup sedikit ya, tidak pakai kuning telur, tetapi kita gunakan putih telur. Nah ini cara membuatnya juga sangat simpel, mudah sekali diikuti karena bahan-bahan seperti margarin dan gula halus dicampur dengan mixer sampai rata sekitar 5 menit. Jadi mengaduk tidak menggunakan kecepatan yang tinggi, cukup speed 1, karena ini yang membutuhkan tercampurnya antara gula dengan margarin. Setelah itu tambahkan telur, di mixer sampai rata kurang lebih 4 menit. Jadi sampai adonan itu homogen antara margarin, gula juga ditambahkan. Setelah itu tepung kacang hijau, tepung terigu, tepung maizena campur dengan baking powder, dimasukkan, di mixer lagi sampai rata selama 3 menit. Ingat, kelebihan pengadukan ini akan berakibat pada kekompakan adonan. Kalau terlalu berlebihan maka adonan akan lebih lembek. Ini yang kita hindari. Jadi upayakan ketika mengaduk itu kita gunakan waktu atau kita pasang waktu di sekitar kita. Setelah itu dan digiling dan ketebalan 3 mm, dicetak dengan berat 5 gram. Ini kalau kita karena kita industri, jadi kita sudah membuat industri Cangcunes ini, maka kita buat seragam. Kita bentuk dengan ketebalan 3 mm dan berat 5 gram. Tapi kalau untuk konsumsi di rumah, monggo lah, mau nanti agak besar sedikit boleh. Yang penting kita nanti mendapatkan manfaat dari kacang hijau yang digunakan. Nah, setelah itu hasil cetakan ditata dalam loyang, diberi lubang kecil-kecil supaya nanti mudah cepat untuk mematangkan dan dipanggang selama 17 menit.
Setiap 5 menit loyang diputar agar mendapatkan pemanasan yang rata. Ini karena oven kita memang oven yang tidak khusus untuk biskuit atau cookies, maka kita perlu untuk mindah-mindah supaya pemasakannya rata. Setelah itu biskuit didinginkan 5 menit dan dikemas dengan kemasan yang hermetis. Ini yang kedap dari udara ya, sehingga memiliki ketahanan yang lebih baik ya. Itu adalah tentang biskuit, nanti akan kita ikuti bersama melalui video. Nah, ini yang kedua adalah snack bar atau fit bar. Ini yang saat ini sudah cukup lama fit bar itu populer ya. Ketika orang-orang ingin diet, mengurangi lemak, maka konsumsi camilannya ini adalah fit bar. Ya, fit bar ini makanan ringan ya, yang rasanya ada crunchy-nya karena menggunakan beberapa campuran dari berondong. Ini sangat untuk masyarakat yang ingin diet sehat, maka gunakanlah fit bar untuk cemilan sehari-hari. Atau di setiap waktu juga bisa. Nah, snack bar itu menurut Christian itu adalah merupakan makanan ringan yang berbentuk batangan. Bahan dasar campuran dari berbagai bahan seperti sereal dan kacang-kacangan. Ini sudah menunjukkan hanya saja bahan-bahan yang sehat ya. Sementara Amalia menyatakan bahwa bahan pembuatan snack bar berarti sumber karbohidrat, protein serta lemak. Salah satu bahan yang mengandung protein tinggi adalah kacang hijau, maka kacang hijau dapat dijadikan sebagai bahan alternatif snack yang bergizi. Nah, ini kami karena dalam fit bar juga ada menggunakan protein tinggi, maka kita akan mencoba mengganti bahan dasar fit bar yang semula tepung terigu, kita ganti dengan tepung kacang hijau. Karakteristik dari sensoris snack bar yang baik memiliki kriteria warnanya kuning kecoklatan. Kalau warna ini relatif ya, kalau menggunakan bahan-bahan yang berwarna agak coklat, maka itu juga akan lebih dominan warna coklat. Teksturnya padat dan kompak. Ini karena pada waktu nanti membuat itu ada penekanan, meskipun terlalu tekan, perataan adonan itu untuk membentuk kekompakan pada tekstur fit bar. Kemudian aroma khas dari snack bar ya, dan rasanya manis. Jadi aromanya ini juga biasanya beraroma khas kacang-kacangan yang digunakan. Ini resepnya, kita juga menggunakan resep skala lab karena ini signifikan kami juga. Jadi 30 Rice Crispy ini bisa dibeli di toko-toko bahan roti. Jadi ini nasi yang dibuat seperti berondong ya. Jadi nasi yang sudah dibuat instan, kemudian diolah sehingga dia membentuk seperti berondong ya, berondong beras istilahnya. Kemudian 30 gram Cangju crispy, ini juga kacang hijaunya kita buat crispy, jadi kacang hijau saat dikukus di oven untuk mendapatkan kacang hijau yang bentuknya crispy, rasanya crispy, teksturnya crispy. Kemudian juga tepung maizena 20 gram, ada tepung beras hitam untuk membuat kombinasi gizi yang lebih lengkap, ada margarin, ada coklat padat, ini bisa menggunakan coklat putih atau coklat apa yang diinginkan, ingin coklat gelap ya, maka bisa coklat padat yang berwarna coklat ya. Ada madu sebagai bahan pengikat dan susu cair. Ada oats, ini oats yang kita tampilkan di luar, dicampur dan diguling ditaburkan di atasnya, dan atas 1 gram CMC itu bahan pengikat juga yang membantu supaya lebih kompak. Ini nanti untuk cara pembuatannya akan lebih kita cermati lagi di dalam video ya. Intinya mengapa kita tampilkan 2 jenis snack bar ini, biskuit dari makanan dan sehat ini, ada biskuit dan snack bar, karena kedua jenis makanan ini cukup banyak digemari juga di kalangan terutama anak-anak muda yang ingin membentuk tubuhnya menjadi lebih atletis kan tidak ada lemak di tubuhnya. Ini mereka biasanya konsumsinya adalah fit bar untuk mengisi antara waktu makan dan sebelum makan itu kan ada waktu lapar, mereka menggunakan sebenarnya fit bar. Saya masih ingat ini anak saya dulu waktu ingin speknya muncul itu, fit bar ini adalah menjadi konsumsi hariannya, konsumsi rutin. Jadi setiap saat ingin nyemil maka dia ambil fit bar. Karena itu tidak berpengaruh pada penumpukan lemak dalam tubuh, tetapi membantu terbentuknya spek tubuh karena asupan protein yang
dan apa yang membentuk otot pada tubuh ya. Nah untuk snack bar fit bar ini nanti bahan-bahan dicampur ya, bahan basah sampai rata. Kemudian tadi basah itu ada madu, ada susu, kemudian ditambahkan margarin ya, kemudian masukkan bahan kering dan tepung, aduk sampai rata. Ini cepat sekali membuatnya. Dan cetak dalam loyang. Nah, setelah dicetak ini harus dimasukkan dalam freezer selama 30 menit. Itu tujuannya supaya terbentuk kekompakan yang baik untuk fit bar. Setelah itu sebelum di oven itu bisa dipotong-potong, memanjang ya, bisa ukuran 2 kali 6 cm. Kemudian sebelum di oven dicelupkan dalam air, balurkan oats di atasnya dan ditaruh di atas loyang. Panggang snack bar pada suhu 135 derajat Celcius selama 2 jam. Ini memang cukup lama. Jadi kalau ingin membuat ini ya membuat sekaligus, nanti disimpan bisa untuk persediaan ya. Jadi inilah produk yang nanti akan kita lihat bersama dalam video. Selain ini kita juga, nah kalau biskuitnya ingin diolah lain, ini bisa jadikan puding kacang hijau. Jadi kok puding biskuit kacang hijau. Jadi ini puding yang dibuat dari biskuit kacang hijau. Jadi kacang hijaunya, biskuitnya yang misalnya sudah bosan misalnya untuk dikonsumsi atau ingin memberikan sajian yang lain pada anak-anak, pada keluarga, ini bisa diolah menjadi biskuit dengan bahan adalah 1 sendok susu bubuk, ada 120 gram gula, 1 bungkus agar-agar atau jelly, ini kesukaan ya, sudah di air, 60 gram biskuit kacang hijau. Ini bisa dikonsumsi dengan fla, kalau ini dengan fla, bisa juga dikonsumsi dengan fla yang dari santan, bukan dari susu. Mungkin untuk yang ibu-ibu yang tidak suka susu bisa mengganti dengan fla dari santan. Ini adalah pemanfaatan lain dari biskuit kacang hijau. Ini bisa nanti untuk biskuit dan fit bar-nya kita bisa mengikuti dari video yang akan diputarkan sebentar lagi ini. Kalau untuk puding saya rasa ada pinter membuatnya, ini hanya semua dicampur, disatu dimasak ya, kemudian setelah dingin disimpan dalam kulkas atau sudah dinikmati. Tentu untuk memasak ini biskuitnya dihancurkan dulu dengan cara di blender. Gitu. Oke, terima kasih. Kita bisa sekarang ini bisa menikmati video pembuatan dari biskuit kacang hijau dan snack bar kacang hijau.